Dia jadi kupu-kupu malam karena dia punya dalih. Karena dia punya dalih dengan apa? Suaminya lumpuh total. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan datangnya kami di sini dibarengi turunnya hidayah dari Allah. Amin ya Allah. Turunnya maunah dari Allah. Amin ya Rabbal alamin. Saya sudah sakit 7 tahun. Usaha bangkrut. Istri saya Gus kerja menjadi PSK, ya Allah, naudzubillah. Waalaikumsalam. Ada apa ini kok rame-rame ini Pak? Ya begini Gus, tiap hari saya menasihati, selalu dibentak, selalu marah, selalu dendam. Saya kerja, Iya, bukan buat saya sendiri, buat keluarga, buat anak, buat semuanya. Saya kasih tahu ya, saya kerja jadi kupu-kupu malam. Kenapa? Saya Pak, ceramah itu di masjid, jangan di sini. Semuanya bisa memuaskan aku, enggak kan? Uang nggak bisa memuaskan. Kalau saya kerja saya memuaskan, dapat uang juga dapat uang. Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat malam sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, sahabat Gio yang kami cintai karena Allah. Dimanapun berada, semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang susah Allah angkat kesusahannya. Amin. Semoga kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rizki kita, dimudahkan semua urusan kita, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Gimana Kang Riki, kabarnya sehat Kang? Alhamdulillah. Masih tetap semangat ini membantu kita? Siap. Ya, karena kamera ini nanti mengalir sepanjang sejarah Kang. Jadi kenangan, pahalanya terus melimpah. Amin, amin. Suara sudah masuk ya Kang ya? Suara ada di. Minta tolong ambilkan di Mas Anam itu apa itu? Minyak wangi. Sahabat-sahabat Gio, langsung saja kita di sini diajak Mas Gandhi dari tim, katanya ada ibu-ibu yang jadi PSK. Dia jadi PSK, dia jadi kupu-kupu malam karena dia punya dalih. Karena dia punya dalih dengan apa? Suaminya lumpuh total, sahabat. Lumpuh, makanya dia nggak ada lagi pekerjaan menurut dia kecuali menjadi PSK. Dan dia meyakini bahwa itu tidak apa-apa, tidak dosa. Nah ini perlu diluruskan sahabat-sahabat ya. Walau bagaimanapun itu adalah dosa, melanggar syariat. Kalian boleh ikuti kata hati kita, mau kemanapun ikuti, tapi jangan melanggar syariat. Kira gitu. Gimana ceritanya Mas Gandhi ini, Mas Gandhi? Kemarin saya dari tim Arok dan juga kemarin dari sama tim GIF Ustadz Fajar Gusitir Family. Kemarin dimintain bapak, itu namanya Bapak Budi itu Gus. Bapak Budi minta tolong sama tim Arok sama Ustadz Fajar
mintain tolong untuk mencari tahu informasi istrinya ini kerja apa. Gitu, Gus. Tapi kemarin mau tanya-tanya sama istrinya Pak Budi, saya dan Ustadz Fajar juga diusir, Gus, kemarin. Jadinya belum sempat mengetahui pekerjaan ibu ini pekerjaan apa, Gus. Tapi kata Pak Budi sendiri, setiap berangkat kerja itu jam 11 malam, jam 12 malam, pulang kadang-kadang 2 hari sekali, Gus. Makanya kemarin kulo matur kalih jenengan, nggih Pak Budi nggih nyuwun tulung kalih jenengan ken bantu niku. Iya, kemarin sempat masuk ke Amin, katanya beliau lumpuh 7 tahun itu karena kena santet, diyakini karena kena santet makanya mengundang kami tim Gio. Cuman kita belum bisa menyimpulkan sebelum kita investigasi langsung ke rumahnya Pak Budi ya sahabat. Apakah beliau betul-betul kena santet selama 7 tahun lumpuh atau beliau kena teguran dari Allah, kita nggak tahu, Allah alam. Yang jelas kita investigasi dulu. Namun sebelum sana kita sholawatan dulu ya Mas Andi ya. Okay. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sebelum sana sahabat, ini ada minyak kasturi, minyak kesukaannya Rasulullah, minyak Asma Gio, minyak Ru'yah Gio. Bagi Anda bisa yang tidak memiliki kemampuan untuk meru'yah, bisa memakai minyak kasturi Asma Gio ini sahabat. Untuk pemesanan dan order bisa menghubungi admin 081333227776. Ini pernah kami tes waktu kita ke Purwakarta pengobatan. Waktu kita mengeluarkan belum mengeluarkan, ada di saku saya, mereka sudah ketakutan yang kerasukan. Bahkan dia tahu keluarkan benda yang ada di sakumu samping kanan gitu sahabat. Tadi sudah jelas ini minyak kasturi yang kesukaannya Rasulullah, bisa untuk meru'yah. Jika Anda tidak punya kemampuan untuk ahli ru'yah, bisa memakai ini. Insya Allah biiznillah ditakuti oleh bangsa-bangsa halus. Dan juga di sini kami juga memakai sahabat ya, ini trompa Rasulullah, keren untuk pemuda-pemuda juga. Ini bisa dikasih nama sendiri, tersukai hati kalian, bisa dikasih nama sendiri. Untuk pemuda cocok, untuk ibu-ibu orang tua bisa taruh di sini kalau nggak mau ya. Tapi untuk keren lah ini sahabat, bisa untuk pagar diri karena sudah dibacakan Asma ya. Nomor admin hanya 1, kecuali nomor admin itu bukan nomor kita, banyak penipuan-penipuan sahabat. Bismillah. Kemana-mana kalau pakai minyak ini enak sahabat, mau sholat Jumat, mau majelis taklim, mau ngaji, pakai minyak wangi ini insya Allah harum. Juga ditakuti oleh bangsa setan, jin, perewangan, gundruwo, kuntilanak dan lain-lain sahabat. Jika Anda punya anak yang jauh dari kita, khawatir, bisa dikasih ini. Bukan kita meyakini jimat atau apa, tidak, ini hanya pelantara sahabat, terompah Rasulullah yang sudah dibacakan asma-asma Allah. Daripada kita membuat kalung, memakai kalung-kalung yang di mana ini rumahnya? Ini Gus, kayaknya ini Gus rumahnya Gus. Di mana? Ini Gus. Masuk sama nanti Mas? Ini Gus. Ayo. Padat penduduk ya Gus. Assalamualaikum. Suruh masuk saja tadi, suruh masuk saja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo pinara. Misi Pak. Nggih. Alhamdulillah. Gus. Nggih, sehat Pak. Alhamdulillah nggih. Ngeten iki keadaane Gus. Ya Allah, kok bisa seperti ini? Tadi diceritakan oleh Mas Gandhi, katanya jenengan lumpuh 7 tahun. Iya Pak. Iya, katanya Mas Gandhi mengajak saya ke sini. Coba Gus ditengok apakah beliau ini kena sihir atau kena santet gitu. Ya awal mulanya saya ini pengusaha jual sapi Pak. Oh, belantik. Bisa dikatakan belantik. Nggih, Habis nggih. itu saya sakitnya itu kayak
ada guna-guna apa sihir apa-apa ya Gus. Kayak kurang Gus, kurang tahu. Jadi saya selama 7 tahun ini saya bangkrut total Gus. Masya Allah. Nggak bisa jalan, nggak bisa apa, lumpuh total saya. Oke. Mungkin ada indikasi kalau jenengan meyakini itu adalah sihir atau santet, indikasi atau yang ganjal terjadi dalam kehidupan jenengan, sesuatu yang ganjal aja, yang aneh-aneh gitu. Misalkan mimpi yang aneh atau apa. Kalau firasat saya Gus, saya dulu kan alhamdulillah sangat sukses sekali dibanding teman-teman yang lain. Habis itu sakitnya itu kok mendadak, saya sehat walafiat kok langsung sakit dan sepertinya itu tidak wajar. Sepertinya itu tidak mungkin begini kalau orang sakit wajar itu. Karena mungkin ya memang persaingan dagang kan ya begitu Gus di mana-mana. Iya, betul Masya Allah. Tapi saya tidak suudzon ya? Iya, tidak suudzon, dan sebelum itu saya tidak pernah untuk minta ini, minta itu biar saya tidak bisa bangkrut, biar saya tidak bisa disalahin sama teman. Saya itu kalau sama orang siapa saja saya berbaik sangka aja. Ya, bagus, sudah mulia sekali hati jenengan. Yang penting kita selalu husnuzon sama siapapun orang di sekeliling kita, biarpun orang itu mau berbuat jahat, dialah Allah yang mengadili. Iya, Gus. Beliau jauh lebih adil daripada kita yang dendam, kita yang membalas. Iya, saya sangat percaya itu, Gus. Oke. Ya, insya Allah mudah-mudahan datangnya kami di sini dibarengi turunnya hidayah dari Allah, amin, ya Allah. Turunnya maunah dari Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Karena Bapak jangan pesimis dulu. Teringat kisah Syekh Imam Ahmad Al-Busiri, pengarang Sahihul Burdah. Beliau pernah lumpuh total, Pak. Lumpuh total ya. Kalau mati separuh, stroke zaman sekarang ya. Itu enggak, semua total. Beliau lumpuh, sakit. Tapi di saat itu beliau tetap optimis. Makanya beliau mengarang burdah saking cintanya sama Rasulullah. Beliau mimpi Rasulullah dikasih selimut namanya burdah, langsung sembuh total. Jadi nggak ada penyakit yang nggak sembuh, insya Allah biiznillah. Saya tuh Gus bisa dikatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Kenapa begitu? Saya sudah sakit 7 tahun, usaha bangkrut. Istri saya Gus kerja menjadi PSK, ya Allah naudzubillah, itu mungkin menjadi aib saya, tapi saya harus cerita kepada jenengan Gus. Astagfirullah. Ya Allah, saya nggak bisa Ya untuk Allah. menyadarkan. Memang Allah yang menyadarkan, tapi saya mengingatkan saja tidak bisa Gus. Selalu saya dibentak, dimarahi. Sudah lama itu Pak? Ya semenjak saya sakit mungkin 1 tahun masih merawat saya, tapi habis itu karena sudah bangkrut, semua terjual. Istri saya sudah terbiasa hidup mewah, jadi saya sakit, jadi ya bekerja begitu Mas. Saya tidak ingin mengungkapkan lagi karena tidak etis untuk diungkapkan. Kami paham, Pak. Ya mungkin Gus bisa berantara untuk mengingatkan istri saya Gus. Sekarang di mana istrinya, Pak? Ya itu Gus, jam segini masih bekerja, mungkin Ya sebentar Allah. lagi ini datang Gus. Ya Allah. Ya Bapak, tenang aja, itu mungkin ujian Pak ya. Minta sama Allah, batu Iya. aja ditetesi air lama-lama berlubang. Apalagi Iya. istri Bapak punya hati nurani. Iya. Jangan pernah bosan-bosan untuk menasihati, Pak. Iya, memang kewajiban seorang suami Gus untuk mengingatkan istri. Ya mungkin beliau punya pendapat, beliau punya dalih. Nggak ada lagi pekerjaan susah, jadi pekerjaan apapun dilakukan, saking sayangnya sama Bapak, mungkin di sini seperti itu. Iya. Sehingga yang haram menjadi halal. Yang penting Bapak bisa berobat gitu mungkin. Tapi ya itu kemungkinan di pikiran istri saya begitu. Tapi yang saya inginkan ya jangan seperti itu gitu loh. Tapi selalu diingatkan itu marah dan marah. Nggak bisa diingatkan. Yang penting dapat uang, yang penting dapat uang, yang penting saya kecukupan gitu Gus. Tapi itu tidak berkah, Pak. Iya memang tidak berkah. Gus. Iya. Ya gimana lagi ya. Ya semoga aja dapat hidayah istrinya. Amin ya Allah. Kemungkinan sebentar lagi juga datang Gus. Oke. Ya kita tunggu atau gimana yang nanya Pak ya? Ya karena Gus istri selalu sibuk, mumpung kesempatan kesini, saya mohon untuk ditunggu aja Gus. Saya ini menghubungi admin panjenengan itu sangat sulit sekali. Insya Allah. Iya Pak. Saya sering ya namanya orang nganggur Gus ya.
tiap hari lihat YouTube. Kebetulan ketemu channel jenengan, channel Gio. Saya ini waalaikumsalam. Ada apa ini kok rame-rame ini Pak? Iya, ini istri saya, Gus. Ada apa ini kok rame-rame? Ngapain ini semua kok rame-rame? Ada apa ini? Ini loh Bu. Apa Mas ini? Ini Gus Idris. Mau jadi kemarin kan Bapak ini WA ke admin Gus. Gus suruh ke sini minta tolong sama Pak Budi, disampaikan dari admin ngomong sama Gus Idris suruh ke sini, dimintain tolong ke sini. Ya alhamdulillah malam ini Gus bisa ke sini. Iya, mau ngapain ini? Ya, mau suami saya ini mau saya, ngapain? Bu. Ngobatin apa? Saya kan sudah 7 tahun sakit. Nggak tahu ini capek-capek kerja banyak orang kayak gini nih. Ibu tahu sakitnya Bapak itu sepertinya tidak wajar karena persaingan dagang sapi yang lalu itu, Bu. Karena Bapak ya sakitnya begini, Bu. Masa iya, tapi ngapain banyak kamera-kamera kayak gini, ngapain? Kamu ngapain kayak gini nih? ya ini mungkin untuk dokumentasi Gus Idris, karena saya setiap hari itu melihat channel Gus Idris official. Dokumen apa? Buat dianya sendiri, bukan buat kamu. Ya begini Gus, tiap hari saya menasihati, selalu dibentak, selalu marah, selalu ditendang. Sudah gak percaya sama suami Gus. Jadi gini Bu, Bapak masih sakit kayak gini, ya nggak baik kalau Ibu marah-marah sama Bapak. Tapi kan saya kerja, ini saya kerja, iya, bukan Bu. buat saya sendiri, buat keluarga, buat anak, buat semuanya. Iya benar Bu, tapi pekerjaan itu kan yang betul gitu loh Bu. Mohon maaf Ibu, kerjanya jadi apa ya? Mohon maaf bukan kami ikut campur. Ngapain tanya-tanya, ini kan urusan saya. Ya Allah. Saya kerja apa itu kan urusan saya. Yang penting kan Ya menghasilkan itu harus uang. jelas Bu. Sampai berangkat kerja pamitan sama Bapak mau kerja apa, jualan apa harus jelas gitu loh. Saya kasih tahu ya, saya kerja jadi kupu-kupu malam. Kenapa terus? Astagfirullahaladzim. Terus kenapa? Tenang. Bapak mau mencukupi keluarga saya, Bapak mau? Nggak mau kan? Bu, bukankah itu pekerjaannya yang dilarang oleh agama? Tapi ini saya terpaksa suami saya udah kayak gini 7 Kerjaan tahun. yang halal yang lain kan ada Bu, jualan tuh di toko Sudah saya apa. coba tapi semua menghina saya. Bu, semua kebaikan itu kalau dicampur adukkan dengan kebatilan itu jadi jelek Bu. Tapi ini saya ini pegel sama suami saya, ini sudah capek semuanya Gus, ini. saya minta tolong untuk ditunjukkan istri saya ke jalan yang tobat, jalan yang benar Gus. Ini sudah tobat, kamu itu nggak usah ngomong ikut campur, usah kamu itu tidur aja kayak gitu. Semoga Suruh dengan jalan adanya aja Gus nggak Idris mau. ini Wala mendapat- taqrabu zina, tidak boleh bekerja yang berjinah kayak gitu Bu. Itu sama aja sampai pekerjaannya jinah itu Bu. Kupu-kupu malam itu Bu. Emangnya Mas mau mencukupi keluarga saya, nggak mau kan? Ya kalau bisa cari yang pekerjaan yang halal berkah barokah Bu. Yang penting menghasilkan Untuk uang. makan Bapak, untuk makan keluarga halal. Bapaknya udah kayak Gitu loh, Bu. gini, udah nggak ada yang di apa itu? Yang dihasilkan sama bapak itu nggak ada, cuma kayak gini tidur. Ya ini tidur. Bapak ini kan masih diganjar sakit Bu. Nanti Allah Subhanahu wa taala kalau menyembuhkan. Mana Allah itu mana? Nggak ada turun-turunnya Allah itu sama kita, sama keluarga kita nggak ada. Udah 7 tahun saya kayak Bu, gini. Ingat Bu, kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bukan 7 tahun lagi, tapi 30 tahun lebih beliau sakit Bu. Tapi tetap sabar. Tapi apa pada intinya? Semakin sakit, makin sabar, makin sakit, makin sabar. Akhirnya apa? Diberi grojokan yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jenengan dikasih ujian seperti ini, tidak mampu, lupa kepada Allah. Udah ya Pak, ceramah itu di masjid, jangan di sini. Saya ini mati Ini bukannya ceramah Bu. Ibu dikasih nasihat Bu. Nasihat. Ya insya Allah dari lantaran Mampan ini kuping saya ini nggak mampan kayak gitu. dari insya Allah malam ini Bu, lantaran Gus Idris atas izin Allah Subhanahu wa taala Bapak bisa sembuh Bu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak tahu ya kalian ini, kalau saya ini PSK masih ceramah aja di sini. Kalau ceramah sana di masjid, di musola. Bukannya ceramah menasihati Bu. Kalau bisa ibu ini Iya. bekerja yang halal berkah barokah, bekerja yang Iya, betul-betul saya tahu. halal tahu. gitu loh Bu. Saya tahu, tapi ini demi ini orang ini
Ya jangan cari pekerjaan yang halal kan banyak toh Bu. Anak saya masih kecil. Entah di pasar apa jualan apa. Udahlah. Buah-buahan roti apa gimana kan Bu? Nggak tahu kesusahan orang kayak saya dan suami saya ini nggak tahu. Setiap orang itu diuji Allah Subhanahu Wa Taala Bu. Tergantung kita sabar apa enggak menghadapi kehidupan rumah tangga kita Bu. Udahlah Mas, nggak Ibu usah masih ngomong-ngomong, diuji. Mas. Saya nggak mampan kayak gitu-gitu. Ini urusan saya. Ini gimana ini Gus? Urusan saya ini. Ya Udah, kalau kita sudah berusaha mengingatkan Pak Budi ya, selebihnya kita pasrahkan sama Allah. Lagian ini ngapain kamu kayak gini, ngapain ada kamera, ada apa ini? Saya juga Ngapain? kepin sembuh Bu, kepin bekerja lagi, kepin ibu hidup enak lagi di rumah, tidak bekerja seperti ini. Saya ini udah enak kerja kayak gini. Walaupun ibu Kamu ya enak. juga makan hasil saya, semua keluarga juga. Apakah makan hasil bekerja saya. ini bisa barokah, manfaat barokah Bu? Apakah barokah selama ini? Enggak kan Bu? Apa bahagia kamu begitu? Kamu setiap 7 tahun ini mana nggak ada nafkahi aku, yang nafkahi itu aku. Ayah kan lagi sakit. Saya double. Ayah kan lagi sakit. Ngerti dikit dong. Sakit kamu ini sakit apa ini kayak gini nih? Sakit, Bu, Jangan sakit, Bu. kayak gitu ya Allah. Harga ini suami jenengan. Iya lah, tapi ini 7 tahun kayak gini ini nggak ada semangatnya ini. Ya Allah, Bapak sudah berusaha. Bapak dengan mengundang kami dan ikhtiar. Ikhtiar termasuk ikhtiar, Bu. Udahlah kamu itu ngapain kayak gini-gini ini? Aku Ini juga hak saya, izin, ini Bu. hak saya, ini suami Aku saya, ingin ini sembuh, nggak keluarga ingin saya. tiduran setiap hari seperti ini. Aku nggak ingin ibu sengsara mencari nafkah buat keluarga. Saya ini kepala keluarga, ingin sembuh, ingin membahagiakan anak istri saya, ingin menuntun istri saya, tidak ingin istri saya bekerja seperti itu, Bu. Sadar, Bu, sadar. Gus, minta tolong, Gus. Kamu memangnya bisa memuaskan aku enggak kan? Uang nggak bisa memuaskan. Maka- Kalau saya Astagfirullahaladzim, Bu. kerja ada yang memuaskan, dapat uang juga, dapat double. Maka Itu dari demi itu, Bu, siapa? Demi keluarga saya ingin juga. sembuh, saya ingin sembuh, ingin memuaskan anak istri saya, bukan cuma istri saya aja. Kalau bisa berhenti Bu pekerjaan kayak gitu Bu. Udahlah Mas, nggak usah ceramah melulu, nggak usah. Ini hak-hak saya udah enak Ya jalan kayak Allah, gini. naudzubillah min dzalik, ya Allah. Nanti kalau sampean kualat sama bapak sampean gimana Bu? Kualat apa yang Sampai kualat sudah suami diingatkan. saya? Sampean masih bekerja yang Bu, pekerjaan yang haram kayak itu Bu. itu pekerjaan yang haram yang dilarang jelas-jelas oleh Allah. Gimana kalau sampai dicabut keberkahan sampean? Sampean saya tanya sekarang Bu ya, jawab yang jujur, jawab yang jujur. Sekarang saya tanya, jenengan menjadi PSK itu kan untuk Bapak, iya enggak? Betul enggak? Untuk Bapak kan, sayang kan sama Bapak? Tapi itu Iya. pekerjaan yang enggak diridhoi oleh Allah. Bagaimana Bapak bisa bahagia? Bagaimana jenengan bisa bahagia kalau kebahagiaan dan keberkahan itu dicabut oleh Allah? Udah di urusan saya. Astagfirullahaladzim. Percuma Bu, jenengan kerja siang malam kalau keberkahannya dicabut oleh Allah, tidak merasakan kebahagiaan di situ. Sedangkan orang tujuannya hidup bahagia, senang, kedamaian, ketenangan. Tapi kalau nggak didapatkan, ricu terus rumah tangga, diuji nggak kuat, akhirnya apa? Rumah tangganya hancur, berantakan. Nggak, yang didapatkan bukan kenikmatan lagi, tapi penderitaan Bu. Coba renungkan itu. Gimana Ganti? Kayaknya ibunya belum mendapatkan hidayah dan maunah dari Allah. Iya hari nih Gus ini. ya. Gimana? Kasihan sudah- bapaknya. Ya kasihan sama bapaknya nih Gus. Berarti selama suami ini saya yang kualat Iya, Bu. saya ini kualat Berarti saya. salah selama ini. Dulu dia ini selama menjadi belantik dia kayak dukun main dukun ini jadi dampaknya sama saya. Jadi Benar yang saya disampaikan, kayak Pak. gini, jadi PSK kupu-kupu malam ini karena dia ulah dia. Astagfirullahaladzim Bu. Tanya ini ada orangnya. Apakah benar yang disampaikan Makanya dia ibu itu Pak sakit kayak Budi? gini. Ya Allah. Apakah benar Pak yang disampaikan ibu ini Pak? Mungkin memang dulu begitu, tapi saya sudah tobat. Dan Tapi kan mungkin sudah bertobat Bu. Ini Dulunya dampaknya sama saya kayak Bu, gini. walaupun beliau datang ke tempat-tempat dukun, bukankah surga itu adalah tempatnya pendosa yang bertaubat, Bu? Udah Inna saya- Allah yuhibbu nggak usah tawabin. kayak Allah mencintai orang bertaubat, Bu. Sudahlah, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Yang penting Bapak sudah bertaubat. Apalagi yang dipermasalahkan. Terus dengan begitu jangan balas dendam. Dengan melakukan pekerjaan yang paling dibenci oleh Allah. Tapi saya ini sakit Mas, saya ini sakit setiap hari kayak gini nih sakit saya.
Udah suami nggak menafkahi saya. Jadi Tidak lahir batin sama saya. jadi ibu itu harus sabar, Bu. Udahlah Mas, sama ini saya ini sudah capek. Setiap hari kayak gini saya sudah capek. Enak kalau orang bilang itu enak, tapi saya ini capek. Sebenarnya capek. Stop, nah. Kami memahami, Bu. Kami memahami ujian yang ibu saat ini alami dan bapak yang saat ini alami betul-betul pedih, sakit, perih. Inilah cara Allah kangen, cara Allah sayang kepada keluarga jenengan. Jenengan harusnya makin dekat sama Allah. Kapan sih waktunya Allah kangen kepada kita? Gampang Allah kasih ujian. Di saat itu, ketika Allah kasih ujian, jenengan harusnya makin dekat sama Allah, tidak Ini hak melanggar saya, Mas. Ini hak Allah. saya. Saya butuh uang. Saya butuh nafkahi anak saya. Setiap Oke, hari kayak kami gini. akan membantu. Kebetulan kami punya PT, punya perusahaan dikelola oleh, kita punya manajer di sana. Ada Ustadz Ilyas. Mungkin ibu bisa mengajukan lamaran kerja kepada Ustadz Ilyas barangkali. Apa jaminannya apa? Apa jaminannya? Kalau untuk saya hidup enak sama suami saya dan kerja yang enak. Yang penting kita kerja yang halal, Bu, berkah halal. Selanjutnya apapun yang dikasih Allah itu kita nerima. Udahlah Bu, terima aja tawaran dari Gus Idris. Siapa tahu itu menjadi jalan satu-satunya untuk kita kembali pada Allah dan Tapi untuk saya. Bapak gini terus, Bapak ini gini terus, butuh biaya banyak. Ya itu kan usaha yang halal barokah, Bu, bukan bekerja yang seperti itu. Udahlah, terima aja tawaran dari Gus Idris. Siapa tahu itu menjadikan kita untuk bangkit lagi. Untuk ayah sembuh lagi, usaha lagi, hidup yang enak lagi, Bu. Udahlah Pak, saya pokoknya nggak mau. Saya sudah enak hidup gini. Astagfirullahaladzim, Bu. Ingat, Bu. Berarti selama ini ibu mengasih makan bapak sama anak ibu sendiri, mengasih makan uang yang haram itu, Bu. Buat kamu haram, tapi buat saya nggak haram. Itu demi anak dan suami saya. Iya, Bu, betul, Bu. Untuk mengasih uang jajan anak, untuk menyenangkan anak, mau beli apa-apa bisa. Ibu ada uang dikasih. Tapi itu harusnya uang yang halal, Bu, dikasih anak, Bu. Uang yang haram mendarah daging. Nanti itu, Bu. kalau Astagfirullah. emasnya. Ibu ingat sama Allah Subhanahu wa taala, ingat kamu sama Kanjeng Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ingat sampean, Bu. Sampean diuji harus sabar. Udah, nggak usah Jangan ceramah, putus asa. nggak usah ceramah, nggak usah ceramah, Astagfirullah. nggak usah ceramah. Saya udah capek. Ini capek-capek, ini saya pulang kerja ini. Pak, kalau ini Pak, bukan Bapak yang minta tolong sama tim Arok, sama tim GIF, sama Agus. Saya nggak kesini Pak, soalnya ibu ini sudah keterlaluan ini Pak. Ngapain juga, saya ini ngapain juga kesini. Kalian tuh nggak punya hak kesini tuh nggak punya hak. Ngapain ini rumah-rumah saya? Saya beli madunya 10 kilo, Gus, buat kesembuhan saya, Gus. Uangnya dari mana kamu? Kamu memangnya punya uang? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak punya kan? Udah lumpuh kayak gitu. Utang dulu ya, Gus. Pokoknya yang intinya saya sembuh dulu. Asal Gus percaya sama saya. Saya Ya, ingin. Tapi kok banyak banget 10 kilo buat apa, Pak? Kok banyak banget sampai 10 kilo? Ini untuk selain diminum untuk melumuri kaki-kaki saya ini, Gus, biar cepat bisa Nggak jalan. akan pernah sembuh kamu kayak gitu, nggak akan pernah sembuh. Astagfirullahaladzim, Bu. Sampai jauh ngomong kayak gitu, Bu. Itu adalah doa Ibu. Bu, madu kita itu sudah didoakan para ulama, orang-orang suci, orang-orang soleh, bahkan habaib, dzurriyyah, anak cucu Rasulullah, mengalir dari Rasulullah. Kita apa salahnya kita? Doa silahul mukmin, doa senjatanya orang mukmin. menjamin, enggak kan, enggak ada. Tapi kami yakin, hakul yakin, dan Bapak juga yakin. Sesuatu yang yakin Allah sudah perasa ke hambanya, pasti sembuh. Biinilah lantaran madu itu. Jika nanti sembuh, Gus, saya kasih hadiah. Bukan arti apa-apa. Yang penting hadiah. Saya hadiahi sapi saya kalau jadi pelantik lagi, Gus. Uang aja nggak punya, mau kasih hadiah. Ya, nanti kalau bapaknya sembuh, Bu. Wah, ini kalau saya sendiri udah pulang ini, Gus. Sama Udah, jenazah. pulang aja. Ah, Saya kesini kamu. Baik, Pak. Saya
kita kesini, kebetulan cek kita kan ngecek. belum ada kesempatan untuk bawa madu di sini. Iya. Insya Allah besok saya kembali ke sini. Kami Alhamdulillah. bawakan madu 20 kilo. Alhamdulillah. Iya, Barangkali Bapak bisa jualan di sini, menjadi agen di sini lewat online juga bisa, Pak. Oh iya, Gus. Sisanya buat dijual aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya itu bayar kamu sendiri tuh. Sudahlah. Pakai Bu. apa kamu bayar? Kalau tuh? ibu terus Udah katanya lupa. sayang sama suaminya, tapi kenapa marah-marah melulu sama Ya betul, Bapak? saya capek sudah. Saya ini murni hutang, Gus. Saya nggak ingin membeli madu ini dengan uang hasil dari istri saya menjadi ya begituan, Gus. Terserah. Kalau kamu nggak mau terserah. Saya nggak akan ngasih sepeser pun, nggak akan ngasih. Astagfirullahaladzim. Jaga ucapan itu, ucapan sampean Bu. Harus hati-hati sampean Bu. Sebelum kalau bapaknya sehat ini menafkahi ibu, menafkahi anak ibu. Ketika bapak ini sakit, ibu malah semena-mena ngomong seenaknya sendiri sama bapak. Masnya nggak tahu jeritan hati saya nih, masnya itu nggak tahu jeritan hati saya, keluarga saya ini nggak tahu. Bu, seberat apa sih Bu ujian yang diberikan Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Bu? Bu, tenang, sabar dulu. Tidak mungkin Allah menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Tinggal kita sabar Bu. Bukankah fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sudahlah Mas, nggak usah Sudahlah. ceramah, ini panas, ini kuping Tidak ini. menerima Ini panas, nasihat ini ini. panas. Ya sudah Pak, kami mohon undur diri. Insya Allah besok kami bawakan madunya. Amin, Semoga ya Allah. barokah, berkah. Amin. Mudah-mudahan madu yang sudah didoakan oleh para ulama dan habaib menjadi penyembuh, syifa, obat. Karena apa? Dalam madu itu dibacakan burda. Yang mengarang burda juga pernah lumpuh total, Pak. Udahlah Mas, Insya Allah. pergi aja Mas, pergi. Baik Bu, semoga jenengan dapat hidayah dari Allah. Saya yakin batu aja ditetes air lama-lama berlubang. Apalagi ibu perempuan punya hati nurani. Semoga ibu mendapatkan hidayah. Mohon maaf Pak. Oke, saya minta maaf kalau istri Sabar, Pak, saya ya. kurang Sabar. sopan. Insya Iya, Allah iya. dengan istri jenengan seperti jenengan jadi wali. Insya Allah. Amin ya Allah. Terima Kami kasih. pulang dulu, Iya Pak, ya, ya. terima kasih. Saya tunggu besok kedatangannya lagi. Iya ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kusyana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Toriku